tapi para jajaran atas kurang setuju kalau melakukan audit. Nah, alasannya apa saya sih kurang tahu. Makanya kan terpecah menjadi 3. Ada Jakarta, ada Depok, ada Bandung. Gitu. Jadi manajemen ini nggak akur. Iya. Nggak ada apa sih? Nggak ada keselarasan ya. Berarti kasihan juga ya anggota-anggota PT yang daftar 350.000, yang 10 juta. Amblas saja dari Mbak Aisyah ya. Nah. Nggak tahu juga saya kemana duitnya. Kalau misalkan di audit, uang-uang dari member yang katanya sekarang banyak yang kecewa, itu akan tahu tuh larinya kemana, ke pribadi sponsor kah, atau jamaah ini, atau ke sebagian karyawannya, atau ke atasannya, atau dialihkan ke tempat lain gitu. Kita ya kalau misalkan merujuk dari sana, ya ketakutannya dia bilang nggak tahu katanya. Tapi kalau misalkan kita analisa, biasanya kalau perusahaan yang nggak terbuka, itu masalahnya cuma satu, karena ketidakterbukaannya masalah keuangan. Rata-rata seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan bicara mengenai AIPO, salah satu yang mau di AIPO kan katanya Pak Etren. Itu mustahil lagi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya mau reaksi masalah Patreon ya. Sebenarnya masalah karyawan Patreon ini gitu. Sebenarnya kemarin itu secara kebetulan itu saya lihat videonya Pak Teja ya, Pak Chandra Teja itu dia itu ngebahas tentang ini. Jadi tentang AIPO-nya Yusuf Mansur, tentang karyawan Yusuf Mansur yang dipecat ya. Nah, kebetulan ya teman-teman ya, saya mau reaksi video ini dan videonya Bang Darso ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya saya cukup miris ya. Kenapa saya cukup miris di sini? Karena Yusuf Mansur tahu sendiri ya, Yusuf Mansur di tahun-tahun itu ya mungkin dia sedang gencar-gencarnya untuk promosi. Dan daripada kita panjang lebar, nanti saya akan reaksi video ini dan teman-teman bisa lihat ya nanti videonya yang saya akan komentari. Oke, langsung ya teman-teman kita lihat videonya. Dan nggak panjang ya akan saya komentari, sebenarnya cuma mengenai tentang AIPO, mengenai tentang tidak dibayarnya ini, dan ya beberapa lah. Oke, langsung videonya aja ya. Saya mau memberikan 15 miliar kepada banyak orang gitu kan. Sebenarnya keadaannya seperti apa sih yang jujurnya tuh? Seperti apa, memang hancur-hancuran atau kalau mau situasinya ya, kalau misalnya mau tahu situasinya itu kita kan udah gak gajian dari 2019. Kalau memang misalnya si ustadznya sendiri punya kemampuan, kan dia owner, pemegang saham dong. 98% dia punya. Banyak orang. Waktu dulu kan karyawan di Jakarta itu sekitaran masih punya simpanan uang gitu kan, dengan janji-janji ustadz yang bilang oh bulan ini akan ada BOD lain kan, oh kita masih ada ini nih dalam waktu dekat. Jadi kayak memberikan harapan-harapan. Akhirnya saya kan masih punya cicilan bank juga dong, saya punya tanggungan keluarga, saya harus membayar listrik, buat makan dan lain-lain. Paling nggak kan saya harus pengeluaran. Jadi uang yang saya simpen, yang tadinya sebelum saya masuk ke Patreon itu saya udah punya cita-cita buat membangunkan rumah buat orang tua saya, ternyata duitnya habis ya. Karena kan buat bertahan hidup dong. Iya. Jadi kalau boleh dikatakan Mbak Aisyah itu lama-lama di Patreonnya Yusuf Mansur ini hanya ngabisin duit dan hanya kenyang janji. Iya. Oke. Nah, di Jakarta sendiri yang bernasib sama seperti Mbak Aisyah ada berapa banyak orang? Waktu dulu kan karyawan di Jakarta itu sekitaran
30-40 orang. Itu semuanya di PHK. Yang nggak di PHK itu Jakarta, saya ada lagi satu tim saya juga waktu itu sama sekretaris. Ya kalau mereka kan statusnya di PHK, kalau Mbak Isa kan nggak PHK. Saya nggak di PHK. Iya. Nah, yang saya mau tanya lagi begini satu Mbak Isa, itu perusahaan sendiri tidak mampu membayar karyawan, membayar hak-haknya. Kalau keadaan Pattern sendiri, yang ketika itu tahun 2019 masih, ayo kita Pattern bisa ini, saya bisa tiap hari saya membayar, satu bulan saya memberikan 15 miliar kepada banyak orang gitu kan. Sebenarnya keadaannya seperti apa sih yang jujurnya tuh seperti apa, memang hancur-hancur? Ya teman-teman, jadi saya tahu ya, di tahun 2018 kalau nggak salah itu antara 18 sama, saya nanti lihat ini ya, lihat screennya. Di tahun itu Yusuf Mansur itu membeli, kalau tidak salah dia membeli saham Tempo, dan cukup besar juga jumlahnya. Itu dia membelinya menggunakan ya mungkin dari PAM itu ya, perusahaan aset manajemen syariahnya dia, Pattern Asset Management mungkin dari situ. Tapi Pattern Asset Management itu yang jadi pertanyaan, apakah itu masih dalam PT VSI atau enggak gitu. Dan ternyata ya dari sana sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu dia uangnya dari mana yang jadi pertanyaan. Apakah emang ada benar-benar manajemen asetnya itu benar-benar ada investor mengumpulkan reksadana, terus kalau emang iya laporannya seperti apa, kita belum tahu sampai saat ini gitu ya. Karena ya harusnya emang yang namanya sekuritas ya, karena ini sebenarnya sekuritas cuma yang katanya syariah gitu. Dan ini menjadi tanda tanya sebenarnya, uangnya itu yang buat beli sahamnya itu dari mana gitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Hancuran atau kalau mau situasinya ya, kalau misalnya mau tahu situasinya itu kita kan udah gak gajian dari 2019. Kalau memang misalnya si ustadznya sendiri punya kemampuan, kan dia owner, pemegang saham dong. 98% dia punya. Seharusnya dia bisa injek. Ya kasihan lah karyawan. Kan di dalam hadis kan ada. Nggak mau nyebutin hadisnya tapi salah. Bayarlah gaji karyawan sebelum keringatnya mengering. Betul. Dia kan seorang ustadz. Saya tahu dong. Saya aja yang bukan background yang notabene itu jauh dari yang nama. Makanya saya mau masuk syariah dan saya jadi benar kan gitu. Nah seharusnya dia lebih paham dong yang terkait hal itu. Gitu. Berarti kalau begitu saya boleh berkesimpulan bahwa tahun 2009 Yusuf masuk kemana-mana ngomong agung-agungkan Peter, dia bisa beli itu buah semua dong Mbak Isa. Justru jadi pertanyaan saya gini, apa? Baru di 2020 kan ada media yang finance yang bahwa Ustadz punya banyak punya banyak saham di mana-mana kan ceritanya. Kalau dia punya banyak saham, artinya dia tega dong mau biarin karyawan nggak digaji. Iya. Zolim kalau kayak gitu. Iya. Oke, saya tahu yang dimaksud sama Mbak Isa ini mungkin MNC Capital ya. Jadi ada Yusuf Mansur itu katanya ya di media itu membeli saham sebesar 80 miliar mungkin di MNC Group atau saya nggak tahu, yang jelas di MNC Capital, karena itu suatu kapital besar. 80 miliar sebenarnya nggak terlalu besar gitu ya, tapi ya besar gitu. Nah di sisi lain ternyata karyawannya nggak dibayar, dan yang nutut ini bukan cuma Mbak Aisyah ya, karena yang di Bandung juga ada juga ya yang belum dibayar, dan Pak Jenny itu sebagai kuasa hukumnya. Jadi ya wajar aja kalau misalkan Mbak Aisyah ini nuntut ya, karena emang kalau sampai nggak dibayar, nggak dipenuhi kewajibannya, berarti emang perusahaan ini nih
secara administratif itu melanggar ya perjanjian kerja ya, yang dimana harusnya dinas tenaga kerja itu menegur ya. Biasanya kalau ini sih udah bipatrate katanya, cuma belum ada solusi, jadi makanya masuk ke tuntutan. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Kalau dia nggak zolim, artinya dia kalau dia punya punya dana, dia harusnya bakal yang dulu ya. Minimal pada saat hari-hari besar itu dibayar, karena orang suka membutuhkan itu. Iya. Jadi sebetulnya ya sementara dia di media terpublish bahwa dia membeli saham di mana-mana, sementara karyawannya sendiri dibiarkan seperti itu. Ya berarti kan bisa disimpulkan kalau memang benar artinya dia zolim. Kalau memang info-info yang beredar itu nggak benar, artinya kebohongan dong. Kebohongan, iya. Berarti kan bisa disimpulin dua. Dia zolim dan dia bohong. Iya. Zolim udah pasti, bohong juga pasti juga kan. Nah, tergantung penilaiannya. Iya. Oke, Mbak Aisyah, kita ada lagi. Mbak Aisyah tadi bilang bahwa Yusuf Mansur berjanji nanti kalau ada cash money ada fresh money baru dibayar. Ada uang segar masuk lagi baru bayar. Artinya kan ada juga kejadian dibayar kan setelah dapat uang segar gitu. Berarti Paitren atau Yusuf Mansur itu selalu minjam uang dari luar atau minta bantuan dari luar untuk operasional Paitren dong. Dia waktu itu kan kalau untuk pembayaran gaji itu yang di 2019 itu dapat dana dari investor tapi nggak jadi masuk. Terus di 2020 itu pinjaman dari pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Terus seharusnya kalau saya sih nggak ngerti ya kenapa si Paitren itu bisa udah tahu kan dari 2018, 19, 20, 21 sampai sekarang. Sekarang kan makin drop. Kenapa dia bisa seperti itu tapi masih dipertahankan? Kalau menurut dari hasil sering kan saya sering ikutan meeting BOD gitu. Awal mulanya kan kita pernah disuspend sama Bank Indonesia. Paitren betul. Paitren pernah disuspend sama Bank Indonesia terkait dana floating waktu itu. Kenapa penyebabnya Paitren memburuk? Alasannya yang diberikan ke Bank Indonesia adalah karena Paitren membeli Hotel City. Karena alasannya Paitren membeli Hotel City. Akhirnya kan keuangannya nggak ada dong. Iya. Akhirnya sejak itulah mulai keuangannya Paitren itu drop gitu kan. Iya teman-teman, jadi yang ini ya, yang alasan membeli Hotel City sebenarnya saya sebenarnya punya datanya ya, cuma bukan itu, maksudnya bukan pembeliannya ya. Jadi kan kita tahu ya, Hotel City kan diinvestasi oleh investor gitu ya, yang mana ada patungan usaha, kayak pokoknya ibu-ibu itu ya, patungan usaha ya. Saya nggak tahu patungan aset itu apakah masuk ke Hotel City atau tidak, terus tabung tanah itu masuk Hotel City atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas patungan usaha pasti ya. Nah, di sana nggak tertera itu ada pembelian dari Paitren sebenarnya. Cuma emang ya ada datanya, dan itu emang nanti kita bisa bongkar apakah benar atau enggak ya. Kita masih dalam tanda tanya ya, karena saya nggak mau menuduh. Jadi masih saya bilang saya punya data yang bisa merujuk ke sana, dan cuma ini bukan tuduhan karena ini masih harus diteliti lagi. Karena lucu juga sih sebenarnya teman-teman ya, ini Mbak Aisyah ini ya digaji ya, nggak digaji sekitar 20 bulan katanya. Dan kalau misalkan itu dia nggak digaji, sementara para investor ini yang harusnya sekarang kan udah 10 tahun nih, udah 10 tahun yang mana Yusuf Mansur itu wajib memberikan modal kepada para investor Hotel City ini gitu. Karena sesuai dengan, ya saya nggak tahu, yang jelas sesuai dengan sertifikat ya, yang katanya itu bagian dari perjanjian, itu klausul hukum atau bukan. Dan di sana karena emang klausulnya
banyak yang nggak jelas juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk dari klausul itu kan sekarang udah 2022 dan tidak ada tanda-tanda Yusuf Mansur atau misalkan dari patungan usaha, kalau di sana sebutnya patungan usaha itu, atau misalkan yang dari koperasinya itu mengembalikan modal yang sudah tertanam dan memberikan nilai saham dari modal tersebut gitu. Maksudnya kan sesuai dengan perjanjian bahwasanya kalau udah 10 tahun uangnya dikembalikan modalnya secara utuh dan Anda akan mendapatkan saham. Ya, kalau saham mungkin berupa lembar saham ya. Sertifikat saham boleh dikatakan seperti itu. Tapi yang jelas sampai sekarang nggak ada, dan itu sebenarnya kalau misalkan itu terjadi, sebenarnya para investor ini wajib menuntut karena ini bukan soal rugi atau nggak ruginya sebenarnya, karena kan emang sesuai dengan administrasi. Kalaupun misalkan uangnya belum dikembalikan karena ketidakadaan modal, maksudnya ketidakadaan benefit dari hotel tersebut ya, karena nggak beroperasinya nggak lancar, sebenarnya terlepas dari itu tetap yang namanya lembar saham harus dikeluarkan. Dan itu jadi tanda tanya, karena saya punya data di mana Hotel City ini berawal dari mana sampai sekarang di mana. Nah, nanti bukti-bukti ini akan nanti dimasukkan di lembar di peradilan ya. Walaupun sebenarnya Pak Darso sudah menyebutkan sebenarnya dulu di video Pak Darso sudah ada sebenarnya mengenai saham Hotel City gitulah. Kalian juga bisa lihat di Pak Darso, cuma karena saya nggak mau bicara terlalu panjang, karena lebih suka dibuktikan nanti di peradilan ya. Ya teman-teman, kita lanjut dulu ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, cuman kan yang di media-media yang beredar bilangnya bahwa si Hotel City itu dibeli pakai dana umat. Ya, patungan usaha ya. Sementara Hotel City itu dibeli pakai dana Paytrend. Ya. Yang diinovasi, yang di take over dari Bank BTN. Iya. Lah, artinya ada sesuatu yang yang tertutup nih. Iya. Yang tidak semua orang yang tahu. Gitu. Iya. Padahal Hotel City itu dibeli pakai uangnya Paytrend. Kalau misalnya, jadi saya beranggapan wajar dong. Sekarang banyak dispute di mana-mana, orang mencari kemana nih uang investasi. Karena ya hotelnya aja dibeli pakai uang Paytrend, bukan pakai dana umat. Dan jadi misalnya ditanya uangnya si umat ini kemana, pertanyaan orang-orang itu wajar dipertanyakan gitu. Iya, oke. Saya jadi sementara itu alasan isu masuk ke Bank Indonesia, kenapa Paytrend begitu, karena uangnya dipakai untuk membeli Hotel City. Iya. Sementara yang sudah yang kita tahu, Hotel City itu dikelola dengan uang patungan usaha yang selama ini pernah gabung. Oke, nanti itu sebuah kenyataan baru lagi. Mbak Aisyah, yang saya mau tanya, pada periode itu ketika Mbak Aisyah Paytrend 2019 sampai sekarang itu kan masih merekrut orang terus gitu, menerima pendaftaran terus itu. Uangnya dipakai buat apa gitu? Nah, yang Mbak Aisyah tahu. Kemana larinya? Waktu itu kan kalau dari manajemen Jakarta kalau dari manajemen Jakarta dulu pernah mau dilakukan audit, tapi para jajaran atas kurang setuju kalau dilakukan audit. Nah, alasannya apa saya sih kurang tahu. Makanya kan terpecah menjadi 3, ada Jakarta, ada Depok. Ada Bandung. Gitu. Jadi manajemen ini nggak akur. Iya. Nggak ada nggak ada sinkronisasi keselarasan ya. Berarti kasihan juga ya anggota-anggota Paytrend yang daftar 350.000, yang 10 juta. Amblas saja dari Mbak Aisyah ya. Nah. Nggak tahu juga saya kemana tuh. Oke, jadi berdasarkan fakta yang ya kita dengar sendiri dari Mbak Aisyah, bahwasanya dia sebagai karyawan yang punya jabatan cukup tinggi di situ ya, karena dia sendiri nggak tahu, jadi tidak ada keterbukaan mengenai sistem keuangannya, dan
bisa jadi wajar kalau seperti itu. Cuma karena ini bentuknya aplikasi dan bentuknya sebuah katanya e-money, di sana kan harus jelas tuh alurnya. Cuma pendaftarannya itu yang mana pendaftarannya itu menggunakan skema yang dulu ya kita tahu menggunakan skema Ponzi, dan ini menjadi masalah tersendiri mungkin ya, ketidakterbukaan itu. Makanya nggak mau diaudit, karena ya kalau misalkan diaudit ketahuan nih uangnya larinya kemana gitu. Karena ya kalau misalkan diaudit uang-uang dari member yang katanya sekarang banyak yang kecewa, itu akan tahu tuh larinya kemana, ke pribadi Yusuf Mansur atau Jam'an ini, atau ke sebagian karyawannya, atau ke atasan-atasannya, atau dialihkan ke tempat lain gitu. Kita ya kalau misalkan merujuk dari sana, ya ketakutannya dia bilang nggak tahu katanya. Tapi kalau misalkan kita analisa, biasanya kalau perusahaannya nggak terbuka, itu masalahnya cuma satu, karena ketidakterbukaannya masalah keuangan. Rata-rata seperti itu. Nah, apalagi kalau misalkan bicara mengenai AIPO gitu. Salah satu yang mau di AIPO kan katanya Pak Etren. Itu mustahil lagi sebenarnya. Karyawannya aja nggak dibayar, apalagi mau AIPO. Bagaimana yang namanya AIPO, dia itu harus memberikan buku tahunan tahun kemarin yang secara otomatis harus sudah diaudit. Terus perusahaan itu sedang moncer, terus sedang bagus, pertumbuhannya misalkan minimal 7%, itu ada syaratnya sih, saya kurang tahu persis berapa persen, saya lupa lagi. Terus biasanya itu ada kalau misalkan mengajukan IPO itu biasanya dia punya program yang harus didanai, misalkan dia punya proyek yang harus didanai, membutuhkan dana cukup besar, dan biasanya itu ada minat masyarakat yang ingin bergabung terus menerus. Tapi ini kan karyawan aja nggak dibayar ya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri fakta yang di lapangan seperti itu, yang banyak karyawan yang nuntut, dan ya nanti mungkin juga banyak teman-teman veteran yang akan nuntut ya, kita nggak tahu. Karena ya seperti saya pernah bilang bahwasanya saya akan buka posko pengaduan nasional mengenai kasus ya yang berhubungan dengan Jam'an ini ya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.